warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil tugas UAS yang telah diberikan Pak Suharyanto. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami terlebih dahulu dengan saya, Meskita Rama Satya Putri dengan NIM 151240142. Perkenalkan, nama saya Reina Cartika Aurelia dengan NPM 151240144. Perkenalkan, nama saya Mas Zaibra Mudira dengan NPM terakhir 135. Lalu selanjutnya akan dijelaskan masing-masing oleh teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan apa itu uji korelasi. Uji korelasi merupakan teknik analisis statistik yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara dua variabel serta tingkat kekuatan atau arah hubungan tersebut. Nah, uji korelasi ini itu bertujuan untuk melihat apakah perubahan pada suatu variabel itu berkaitan dengan pada variabel lainnya tanpa menunjukkan hubungan sebab akibat. Nah, judul untuk penelitian saya yaitu adalah hubungan konsumsi kafein dengan produktivitas belajar di kalangan mahasiswa. Berikut adalah hasil analisis statistik deskriptif saya. Nah, berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif ini itu diperoleh rata-rata skor konsumsi kafein itu sebesar 61,0,6 dengan skor minimal 20 sampai maksimumnya 96. Nah, sementara itu rata-rata skor produktivitas belajar itu adalah 53,86 dengan skor minimum 20 hingga maksimumnya 99. Hasil ini itu menunjukkan bahwa terdapat variasi skor yang cukup besar pada kedua variabel penelitian. Nah, terus di sini juga ada kategorisasi. Nah, selanjutnya dilakukan kategorisasi data. Nah, pada variabel konsumsi kafein, mayoritas mahasiswa itu berada pada kategori tinggi, yaitu sebanyak 83%, diikuti kategori sedang, yaitu sebesar 5%, hingga kategori paling rendah, yaitu adalah sebesar 8%. Sedangkan pada variabel produktivitas belajar, sebagian besar mahasiswa itu juga berada pada kategori tinggi, yaitu 84%. Sedangkan kategori sedang 12%, kategori paling rendah yaitu sebesar 4%. Hal ini itu menunjukkan bahwa secara umum responden itu dalam penelitian ini memiliki tingkat konsumsi kafein dan produktivitas belajar yang tinggi. Terus juga ada uji normalitas. Nah, uji normalitas ini itu dilakukan menggunakan Kolmogorov dan Shapiro-Wilk. Nah, karena jumlah partisipan ini sebanyak 100 responden, hasil penguji menggunakan bahwa data itu tidak berdistribusi normal, sehingga asumsi normal itu tidak terpenuhi. Nah, oleh karena itu, analisis selanjutnya itu menggunakan uji statistik non parametrik. Selanjutnya ada uji linearitas. Selanjutnya dilakukan uji linearitas untuk melihat apakah ada hubungan antara konsumsi kafein juga produktivitas belajar. Hasil uji linearitas ini itu menunjukkan nilai signifikasinya itu lebih dari 0,05, yang berarti tidak terdapat penyimpangan dari linearitas. Dengan demikian, hubungan antara kedua variabel tersebut itu bersifat linear. Selanjutnya ada uji korelasi. Nah, berdasarkan hasil uji asumsi tersebut, analisis korelasi dilakukan menggunakan uji Superman-Rho. Nah, hasil analisis ini tunjukkan hasil koefisien korelasi itu sebesar 0,026 dengan nilai signifikansi yaitu 0,399. Yang berarti tidak terdapat hubungan yang signifikan antara konsumsi kafein dengan produktivitas belajar. Nilai korelasi yang sangat rendah itu menunjukkan bahwa hubungan kedua variabel tersebut itu bersifat sangat lemah. Dengan demikian, hipotesis alternatif ditolak dan hipotesis nol diterima. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian kami dengan judul perbedaan tingkat psychological well-being antara mahasiswa aktif organisasi dan non-organisasi. Sebelum masuk ke hasil, aku jelasin dulu ya, uji komparatif itu apa. Jadi, uji komparatif itu adalah uji statistik yang digunakan untuk membandingkan dua atau lebih kelompok dengan tujuan mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok tersebut. Dalam penelitian ini, yang dibandingkan adalah tingkat psikologi well-being
jumlah responden masing-masing kelompok sama, yaitu 40 mahasiswa aktif organisasi dan non-aktif organisasi. Jadi perbandingannya itu seimbang. Untuk mahasiswa aktif organisasi, rata-rata skor psychological well-being adalah 49,98 dengan standar deviasi 8,423. Sedangkan mahasiswa non-aktif organisasi memiliki rata-rata skor 60,50 dengan standar deviasi 11.690. Artinya, secara rata-rata mahasiswa non-aktif organisasi memiliki tingkat lebih tinggi dibandingkan mahasiswa yang aktif organisasi. Standar deviasi menunjukkan beberapa bervariasi jawaban responden. Pada kelompok non-aktif organisasi, standar deviasi lebih besar yang berarti tingkat psychological well-being mereka lebih beragam, tidak terlalu seragam seperti pada kelompok aktif organisasi. Selanjutnya, tabel di bawahnya berdasarkan hasil uji statistik diketahui bahwa perbedaan rata-rata skor psychological well-being antara dua kelompok ini sebesar 10.525 poin. Hasil uji menunjukkan bahwa mahasiswa non-aktif organisasi memiliki psychological well-being yang secara signifikan lebih tinggi dibandingkan mahasiswa aktif organisasi. Dengan kata lain, perbedaan ini bukan terjadi secara signifikan lebih tinggi dibandingkan mahasiswa aktif organisasi. Kebetulan, tetapi terjadi memang secara kebetulan. Memang ada perbedaan nyata antara kedua kelompok. Oke, kemudian penjelasan di uji Mann-Whitney. Di bagian ini kami menggunakan uji Mann-Whitney, yaitu uji komparatif non-parametrik yang digunakan untuk membandingkan dua kelompok independen ketika data tidak berdistribusi normal. Kelompok yang dibandingkan tetap sama, yaitu mahasiswa aktif organisasi dan mahasiswa non-aktif organisasi. Dengan variabel yang diuji adalah kesejahteraan psikologis. Penjelasan table ranks. Pada table ranks terlihat bahwa mahasiswa aktif organisasi memiliki mean rank sebesar 30,69. Mahasiswa non-aktif organisasi memiliki mean rank sebesar 50,31. Mean rank ini menunjukkan posisi rata-rata skor masing-masing kelompok. Karena mean rank mahasiswa non-aktif lebih tinggi secara deskriptif, dapat dikatakan bahwa kesejahteraan psikologis mahasiswa non-aktif organisasi lebih tinggi dibandingkan mahasiswa aktif organisasi. Selanjutnya, penjelasan tabel tes statistik diperoleh nilai Mann-Whitney 407.500, nilai Z 3,779, nilai P lebih kecil 0,001. Nilai P yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa perbedaan yang ditemukan bersifat signifikan secara statistik. Kemudian interpretasi uji hipotesis, karena nilai P lebih kecil 0,05 maka hipotesis 0 ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Artinya terdapat perbedaan yang signifikan. Tingkat kesejahteraan psikologis antara mahasiswa aktif organisasi dan mahasiswa non-aktif organisasi. Oke, berdasarkan hasil uji Mann-Whitney dapat disimpulkan bahwa mahasiswa non-aktif organisasi memiliki tingkat kesejahteraan psikologis yang secara signifikan lebih tinggi dibandingkan mahasiswa aktif organisasi. Di sini saya akan menjelaskan penelitian eksperimental dan saya mengambil judul pengaruh mode belajar kolaboratif dibanding belajar individual terhadap pemahaman konsep. Jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian penelitian eksperimental. Nah, penelitian eksperimental adalah penelitian yang bertujuan melihat hubungan sebab akibat dengan memberikan perlakuan tertentu kepada subjek penelitian. Nah, di dalam penelitian ini perlakuannya adalah penggunaan metode pembelajaran kolaboratif dan metode pembelajaran individual. Setelah perlakuan diberikan, hasil belajar kedua kelompok dibandingkan untuk melihat metode mana yang lebih efektif meningkatkan pemahaman konsep. Nah, judul ini tuh dipilih karena dalam pembelajaran sering digunakan metode belajar yang berbeda. Namun, efektivitasnya terhadap pemahaman konsep belum selalu dibandingkan secara langsung. Nah, pembelajaran kolaboratif dan individual memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga menarik untuk diteliti metode mana yang lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman konsep peserta didik. Terus selanjutnya hasil penelitiannya. Yang pertama yaitu analisis deskriptif. Nah, berdasarkan hasil analisis deskriptif terhadap gain score pemahaman konsep, diperoleh gambaran perbedaan antara kelompok pembelajaran kolaboratif dan kelompok pembelajaran individual. Nah, kelompok pembelajaran kolaboratif terdiri dari 30 peserta didik dan dengan nilai
nilai rata-rata gain score sebesar 28,50, standar deviasinya sebesar 1,5292, dan standar error mean sebesar 0,291. Nah, sementara itu, kelompok pembelajaran individual yang juga berjumlah 30 peserta didik memiliki nilai rata-rata gain score sebesar 18,13. Dengan perbedaan nilai rata-rata ini menunjukkan bahwa secara deskriptif kelompok pembelajaran kolaboratif mengalami peningkatan pemahaman konsep yang lebih tinggi dibandingkan kelompok pembelajaran individual. Selanjutnya, analisis inferensial atau uji independen sampel t-test. Sebelum dilakukan uji perbedaan rata-rata, dilakukan uji homogenitas varian menggunakan Levene test. Nah, hasil uji menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,001. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa varian kedua kelompok itu tidak homogen. Oleh karena itu, pengujian perbedaan rata-rata mengacu pada hasil uji T dengan asumsi varians tidak sama, equal variance not assumed. Hasil uji independen sampel t-test menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nah, hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara gain skor pemahaman konsep pada kelompok pembelajaran kolaboratif dan kelompok pembelajaran individual. Dengan demikian, hipotesis penelitian yang menyatakan adanya perbedaan peningkatan pemahaman konsep antara kedua metode pembelajaran dapat diterima. Desain penelitian yang kami gunakan yaitu penelitian ini itu menggunakan desain eksperimen semu kuasi eksperimental dengan pretest post-test dua kelompok, yang artinya penelitian dilakukan pada dua kelompok yang sudah ada tanpa pengacakan subjek. Nah, kedua kelompok sama-sama diberikan pretest untuk mengetahui kemampuan awal. Setelah itu, kelompok pertama diberi perlakuan berupa pembelajaran kolaboratif, sedangkan kelompok kedua menggunakan pembelajaran individual. Di akhir, kedua kelompok diberikan post-test untuk melihat peningkatan pemahaman konsep yang kemudian dibandingkan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah yang lainnya.